Terima kasih Anda masih bersama kami di Suguhan Sepincik Berita. Pemirsa, sesuai hasil putusan sidang di Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan akhirnya harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Magetan. Hari ini 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi telah membacakan hasil putusan sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan antara paslon nomor urut 01 Nani Endang Rusminiarti Suyatni Priasmoro dan paslon nomor urut 03 Sujatno Ida Yuhana Ulfa. Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 tempat pemungutan suara atau TPS. 4 TPS tersebut antara lain TPS 01 dan TPS 04 di Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, dan di TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembean, dan di TPS 08 Desa Silotinata, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang hasil Pilkada 2024 di Magetan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU, berikut ini tanggapan dari pengamat politik Muris Subiantoro. Saya tidak terlalu kaget ya terkait putusan yang dibacakan MK hari ini, karena menurut saya sejak awal Hakim MK menggunakan kacamata keadilan substansial. Dalam hari ini ada potensi persoalan-persoalan di TPS yang didalilkan oleh pemohon. Nah, tetapi yang menurut saya sedikit agak menarik adalah PSU yang sejak awal didalilkan oleh pemohon kan 3 TPS, TPS 1 dan 4 Kinandang Bendo dan TPS 01 Muri Lembean. Tapi ternyata juga Hakim MK memerintahkan PSU untuk TPS 09 di Natah karena ada potensi menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilih sebelum waktunya selesai. Nah, dan ternyata yang menarik lagi ketika saya membaca dan mendengarkan putusan tadi, ini semua kan sebenarnya persoalan pelanggaran anti terasi. Pelanggaran anti terasi yang bahasa saya sejak awal secara preventif ini sebenarnya harusnya bisa dicegah ketika pasca tanggal 27 November kemarin. Karena kalau persoalan pelanggaran anti terasi itu harusnya sudah selesai pasca 27 November kemarin. Nah, menurut saya ini kekurang hati-hatian ya dari penyelenggara. Kalau bahasa saya juga tidak profesional konteks KPU dan Bawaslu dalam menganggaran pilkada kemarin. Nah, sehingga bahasanya persoalan ini dilimpahkan atau ke MK. Ya sudah, ketika MK ini menemukan potensi secara substansial ada persoalan dan memang data yang ada itu kuat dan sebagainya, akhirnya diperintahkan oleh PSU untuk PSU. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu maksimal selama 30 hari dari putusan MK untuk segera melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS yang bermasalah tersebut. Tim Liputan, JTV, Magetan.